Oke guys, ini unit L300 ya. Kendalanya kalau pagi starterannya melmel, nggak cepet hidup, dan juga napasnya kempes, tidak lari ya guys. Oke, salah satu penyebab ya untuk yang melmel. Sudah diongkek dikit bornya. Ini, kalau ini mobil yang khususnya ini di sini kendalanya. Setelan blunya tanda kurang masuk nih, renggang. Idle gas renggang, bau jarak sampai molor sendiri. Nah, itu cara reset yang untuk mobil speed. Nah, reset speed itu namanya guys, bukan reset apa ya, plus ngecilin katupnya buka sedikit, otomatis BBM pun makannya sedikit. Kalau katupnya banyak bukanya guys, wah BBM terbuang sia-sia, lari tidak ada ya. Chris Sadewa ya bikin ada ban ya. Jos ya 411 lur. Rezeki guys, tuh rezeki. Ini tune up juga, itu juga tune up. Ini mobil cabe lagi cek up ini guys. Punya Abang Arpan. Lagi check up. Oke. Pelanggan baru, korban TikTok, pelanggan lama, proses tune up yang kedua. Oke guys, ini unit L300 ya. Kendalanya kalau pagi starterannya melmel, nggak cepet hidup, dan juga napasnya kempes, tidak lari ya guys. Oke, salah satu penyebab ya untuk yang melmel. Untuk mengenai setelan klep, aku setel klepnya ini. Kan ada sedulur yang tanya lagi ya, mungkin belum ada yang nonton video nih. IEE 25 yang I 20 ya, nih ya kelihatannya. Mengenai putaran top setel klep, ada yang bertanya juga, lebih enak mana putaran ikut ini urut, ikuti putaran mesin 1342 dengan 2 kali putaran langsung 1 kali setel selesai gitu ya. Nah, dengan 2 kali putaran setelan klep selesai gitu ya. Lebih enak mana dengan ikut urut putaran mesin top 1342. Kalau saya lebih senang ikut top ya. Seperti ini contoh, ini titik ya, nih 1 ya. Putaran selanjutnya sini 3, putaran selanjutnya sini 4, putaran selanjutnya sini 2. Nah gitu ya, ada yang 2 kali putaran setel beres. Pernah saya cek 2 kali putaran setelan ya, 2 kali putaran di setel. Setelah aku putar top 1 per 1 seperti ini, ternyata setelan tidak cocok. Nah disitulah aku suka setelan yang ikut arah top 1342 urut intinya ya, daripada dengan 2 kali putaran. Cara setel itu ada kan 2 kali putaran, cukup kita 2 kali setel beres ya. Klep jumlah semua ini. Setelah kita cek 1 per 1 ternyata tidak cocok. Oke, kendala untuk ya pertanyaan dari sedulur kita mengenai cara setel klep ikut arah top ya. Yang kedua, yang tadi katanya memel, juga ada yang bertanya, Om Chris, mobil saya kalau pagi susah hidup, agak melmel. Kendalanya masih ada di sini, bisa juga kompas solar bisa, pemanas pun juga bisa ya. Jadi dicek mobil jenengan. Saya contohkan dari pemanas dulu. Kabel pemanas di sini, ambil lampu LED strom ini, kasih kabel lampu LED, kabelnya kan 2, yang plus tak sini, mainnya tak di body, dikontak. Ketika lampu itu hidup ya berarti dari otomatis pemanasnya sudah stromnya ngirim ya, ada. Terus saya cek 1 per 1, buka dulu ini kawat penghubung, ini dibuka dulu ya, besi penghubung, buka lepas total, lalu pakai kabel taruh di plus, dites 1 per 1. Jika ada percikan bunga api cetes semuanya, berarti itu hidup.
Jika salah satu tidak ada atau semuanya tidak ada percikan api, itu pemanasnya mati. Cara ceknya untuk bukan para montir ya, kalau montir jelas tahu. Mungkin ini yang bertanya ini pemilik mobil ini yang jelas ini. Kalau montir tak mungkin bertanya sama saya, pemilik mobil mungkin atau pemula setelah gitu ya. Oke, itu ya, pemula yang belajar diesel mungkin atau pemilik mobil antara itu sudah. Kedua di sini kompas solar, jika sudah kotor di dalam ada pentil plat. Jika plat itu sudah renggang, tidak nutup, otomatis solar akan ke nih yang arah masuk yang dari tangki, akan kesedot balik ke tangki. Bahkan yang selang di sini ataupun yang di pom sini, solarnya ikut kesedot ke dalam tangki balik karena tidak nutup ventilnya ya guys. Nah di situ dibersihkan jika memang bocor. Maka dari itu jangan sering-sering ini dimainin ya. Ini udah mesin hidup enak, gak usah dimukumek, gak usah dikompa-kompa, malah nanti ventilnya tuh renggang bocor. Tak usah, biarin ini, gak usah dimukumek gitu ya guys. Cukup dibersihkan dalamnya. Jika ventilnya itu renggang, sini sedot, ketika ini dibuka sedot. Jika disedot itu buntu atau dikompa dek, di sini ditutup, nyedot ke tangan, itu bagus, nahan intinya ya. Itu disedot, kita sedot dinahan, gak ngowos, bukan disebul, bukan ditiup, disedot ya. Itu kalau nyumpet berarti itu bagus, tutup, jadi solar tidak akan kembali ke tangki ya. Ada kendala di sini, atau kebocoran selang juga bisa memel hidupnya ya, atau di tangki sana terlalu banyak kotoran nyumpeti selang juga bisa, sehingga solar itu ngirimnya telat. Tapi itu hal kecil, jarang terjadi. Kedua di sini guys, ketiga di sini guys. Ini posisi pom, ini kendalanya kan memang kayak gitu ya. Ini kebetulan ada contoh pas, ini pas banget contohnya. Ini jika memang bawaan standar ori pabrik, ini standar renggang saja, sudah diongkek dikit burnya. Ini kalau ini mobil yang khususnya ini di sini kendalanya. Setelan blunya tanda kurang masuk nih, renggang. Idle gas renggang, tanda setelan ini blunya, setelan minyak di sini itu ya, di belakang itu nggak kelihatannya. Sini ada setelan minyak kurang masuk. Udah masuk gasnya tinggi, otomatis ini dikecilin. Setelan sini dikecilin, ini kan mundur mendekati daerah sini. Dan ini posisi bor bisa dilihat sendiri nih, agak datar, seharusnya agak miring. Ini sudah pernah dibor, mungkin diongkek balik lagi karena kasar ya. Cara menghaluskan ini nanti dibor kan kasar. Di sini kita cari, sudah ada ya tutorialnya ya, kemarin itu ya, sudah langsung saya buktikan, diputar blunyernya langsung halus. Oke, di sana ya guys. Nah jadi ini jika tidak dibor nggak akan hidupnya tuh jeng gitu guys, kecuali bawaan pabrik yang masih sehat, meskipun lurus masih pom, tetap akan enak hidupnya. Bisa pun dia akan memel hidupnya nanti ketika pagi setelah pom ini levelnya sudah menurun down, baru dia memel. Jadi harus dikejar fur. Nah kalau emang mobil sudah pernah di fur, dibalikkan gini mesti memel hidupannya, pasti itu sudah, karena dia sudah teradaptasi posisi fur. Jadi miringkan, tambah pomnya lemah gitu ya guys. Nah, Oke, ini edisi ya. Yang kedua sudah di fur ya guys. Miring ya. Oh, ah. Biasanya kemeratak bunyinya kan. Krak digas itu krak lah, ini enggak dites guys. Kendalanya mal udah mudah-mudahan enggak mal lagi lah. Ini enggak ketemu pagi biasa guys, mal guys. Tak kontak dulu ya. Kalau mobil setelan gini, hidupin tuh duduk gini guys. Nah, enggak ada bunyi krak digas. Oh. Buat main-mainan ada bunyi krak enggak ada guys. Nih, dari belnya nih.
mantap jiwa ya, sip. Nggak ada ya kalau di fur itu ceritanya bunyi kerak nggak ada. Kalau tahu nyetel ininya bener nih, seperti biasa ada nih guys. Tes guys, R300 dari mana ini mas ya? Pasuruan sama mas ya. Jos mas, cus gitu mas. Ya, rapotnya sos guys. Satu buntu rapot sos ini guys. Iya kurang ngelos mas, rapotnya mas. Nah ini, bapak empat rapotnya, udah mati. Jos ini guys. Tinggal kenal pot ini guys. Videonya mati guys. Panjang tapi guys. Potnya sos kayak gini guys. Emang kurang dus gitu guys. Makanya kenal potnya bolokannya cilik mas ya. Oke. Knalpot. Info kodok guys. Kodok balap itu guys. Tuh diproses sama Rizal, ini yang sudah diproses. Kita lihat spek ganasnya guys. Dia tertawain aku guys sama dulur-dulur guys. Guys. Gak ada lelet, gak ada limit ya guys, gak ada rasa bekecot, langsung jadi kodok balap gitu guys. Gak ada guys, langsung what gitu guys. Oke. Bukan hanya mesin saja yang goyang guys, bodinya pun juga ikut goyang guys. Iya. Masuk 3, spek cepat, lari ke 100. Bisa ada standar tanpa disetel, masuk 3 lari 100, tapi lama sekali mesin sampai teriak-teriak. Oh, aduh kasihan guys, kasihan. Kalau kayak gini ndak guys, cepat piut nyampe. Seperti masuk 4 suara mesin guys, masih tenang. Mesin tuh bilang gini, kasih terus, ayo gitu, ngajak itu mesinnya guys. Ya, itu yang dikatakan tune upan tuh seperti itu guys. Oke. Kalau tidak tune upan jangan teriak-teriak itu mesin. Coba aja sering-sering tarik 100 kalau bukan tune upan. Wah, ndak lama itu guys. Dalam ukuran sekejap mesin ini metalnya akan kena sama bersekernya guys, karena bukan ukuran ya, di trek panjang. Jika standar itu, kalau tune upan itu di trek panjang ya kayak masuk 4 itu guys. Tidak ada mesin teriak getar, tidak ada. Manfaat dari tune up, BBM semakin irit, lari gak ada ceritanya, baik diesel baik bensin dibuat boros lari itu udah ada guys. Kalau pistonnya dibesarkan, kelep di renov di ini modif sama noken ya, model drag itu harus boros baru lari. Kalau model ori standar kayak gini, baik itu tipe bensin, diesel, irit, lari itu pasti. Irit standar ya guys, bukan irit banget. Kalau irit banget ya ngok gitu guys, keiritan tuh namanya ya. Irit standar, daripada aslinya lebih irit kalau di tune up. Itu pengakuan dari para konsumen, makanya banyak yang tune up kesini ya guys, karena informasinya terus berjalan. Selain dari korban TikTok, korban YouTube, korban internet ya guys, juga ada korban informasi. Mas Kris, bawa ke Mas Kris, mobil tambah jet speed, larinya jos, enteng, bahan bakar irit. Kenapa kok bisa tambah irit? Karena katup ini hanya terbuka sedikit, mobil langsung respon nih guys ya. Katup ini tuh gini aja nih. Mau udah irit gimana? Diesel pun gitu, dikit aja mobil sudah respon, ngak loncat kayak kodok. Katupnya buka sedikit, otomatis BBM pun makannya sedikit. Kalau katupnya banyak bukanya guys, wah BBM terbuang sia-sia, lari tidak ada ya tuh. Oke. Kalau truk harus menyesuaikan, piston dibuat gede, racing ya, semua dimodifikasi mesin. Harus setel boros, harus tidak setel boros tidak akan lari. Oke. Penyesuaian namanya, ini penyesuaian setel sesuai dengan kebutuhan mesinnya, begitu guys. Ini guys, spek gasnya ini tidak ada lemot-lemotan guys ya. Kalau ciri-ciri mobil tune upan tuh seperti ini guys, digas sedikit aja sentuh langsung deg-deg gitu guys ya. Tuh guys.
guys, tidak ngambang. Oke, kalau udah nggak ngambang gitu tuh pasti mobil itu akan jadi kodok balap gitu guys. Caranya begitu, reset perbaikan ya, sama reset tune up itu beda. Mungkin reset perbaikan ada yang dimolorkan katup idle ini ya, sensor ISC nya ya, ada pucuknya di ujungnya, di dratnya dimolorkan, ada itu yang sistem mungkin servis atau ada kendala gas tinggi. Ada yang ininya dicabut, kayak Mas itu kasih tahu aku, tapi itu kalau dicabut ya sudah tahu perbedaannya sama yang aku riset secara ini ya, beda ya, secara hidup kontak tanpa cabut ini ya, hasilnya udah tahu sendiri, ada videonya. Tidak menghasilkan hasil, malah sininya hidup sensornya warna kuning ya. Nah ya terserah, itu udah masing-masing kriteria orang masing-masing. Aku coba aja, nyoba tapi enggak, aku tetap seperti itu ya. Reset tune up itu seperti itu, ini dikendorin bautnya truk sampai molor sendiri. Nah itu cara reset yang untuk mobil speed. Nah reset speed itu namanya guys, bukan reset apa ya, plus ngecilin gas lagi, plus speed. Sensor TPS ini, nah ini katup gas ke sini, dia ke sana, gesernya TPS itu ke sana guys ya. Nah ini, tapi aku udah berani nunjukin ini cara gesernya guys, terus terang udah berani. Kesalahan di sini, waduh. Kalau aku kesalahan diesel sambil megang HP main setting berani masih guys. Kalau ini aku udah berani, ini main setrum ya, main sinyal. Kesalahan di sini wah risikonya besar. Ke aku risikonya besar guys ya. Jadi aku di sini cuma hanya bisa mengatakan ini aja geser ke sana. Terserah nanti Anda merasakan mesin, naluri Anda dengan mesin terus menyatu perubahannya. Jangan sampai ini terlalu over. Ya guys, gitu ya caranya. Dah di situ.